Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Saya doakan bagi Anda yang menekan tombol like, menulis komentar, dan subscribe channel ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang berkah, kesehatan yang sempurna, serta hati yang selalu lapang. Amin. Tahukah Anda, sejak zaman leluhur, orang Jawa percaya bahwa setiap manusia lahir dengan garis nasib dan energi unik yang menuntun perjalanan hidupnya. Keyakinan ini tidak sekadar mitos, tetapi sudah menjadi bagian penting dari warisan budaya yang turun-temurun. Salah satu warisan yang paling terkenal adalah perhitungan weton, yaitu perpaduan antara hari dan pasaran dalam kalender Jawa. Weton dianggap sebagai kunci untuk menyingkap tabir takdir, membuka pintu rezeki, dan memahami sifat seseorang. Di antara semua weton, ada satu yang paling banyak menyita perhatian, weton pahing. Mengapa demikian? Banyak kisah lama, cerita rakyat, bahkan pengalaman nyata yang mengisahkan bahwa mereka yang lahir pada hari pahing memiliki kewibawaan luar biasa, daya pikat spiritual, bahkan kekuatan mistis yang diyakini dapat menarik rezeki berlimpah. Seolah semesta selalu membuka jalan bagi mereka. Tidak hanya keberuntungan materi, tetapi juga peluang besar yang datang dari arah yang sulit dijelaskan dengan logika. Tetapi benarkah semua itu nyata? Apakah kekuatan mistis tersebut hanya dongeng leluhur atau memang ada energi alam yang bekerja di baliknya? Pertanyaan inilah yang akan kita kupas tuntas. Kita akan menelusuri warisan budaya Jawa, memahami bagaimana orang-orang tua kita menafsirkan angka, hari, dan pasaran hingga lahirlah keyakinan bahwa weton bisa menjadi petunjuk perjalanan hidup. Weton pahing diyakini membawa magnet keberuntungan. Banyak orang tua dahulu berpesan bahwa bayi yang lahir di hari ini akan menjadi orang yang disegani. Mereka dipercaya memiliki aura kepemimpinan, disertai karisma yang membuat orang lain segan tanpa perlu banyak bicara. Dalam lingkaran masyarakat Jawa, kehadiran seseorang dengan weton pahing seakan otomatis menjadi pusat perhatian. Namun, keyakinan ini tidak datang begitu saja. Orang Jawa percaya setiap hari dan pasaran memiliki neptu, angka mistis yang mencerminkan kekuatan spiritual. Pahing memiliki nilai tinggi, simbol energi yang besar dan wibawa yang memancar. Energi inilah yang konon membuat pemiliknya diliputi keberuntungan serta jalan rezeki yang lapang. Di bab-bab berikutnya, kita akan mengungkap lebih dalam bagaimana energi mistis itu bekerja, apa saja keistimewaan pemilik weton pahing, hingga rahasia bagaimana mereka bisa begitu mudah mendapat kepercayaan dan peluang emas. Tetap bersama kami, karena rahasia besar ini bukan hanya menarik untuk diketahui, tetapi bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja agar lebih menghargai warisan leluhur dan mensyukuri anugerah dari Sang Pencipta. Dalam tradisi Jawa, setiap weton diyakini memancarkan energi spiritual yang memengaruhi karakter, nasib, dan jalan hidup seseorang. Di antara seluruh weton, pahing sering dianggap memiliki daya spiritual paling kuat. Orang tua zaman dahulu mengibaratkannya sebagai bintang terang di langit malam, sulit diabaikan, selalu menarik perhatian. Mengapa demikian? Rahasianya terletak pada perhitungan neptu Jawa. Setiap hari dan pasaran memiliki nilai angka tertentu, dan gabungan hari pahing menghasilkan angka yang sangat tinggi. Angka ini melambangkan kekuatan, pengaruh, dan wibawa. Dalam kepercayaan masyarakat, semakin tinggi neptu, semakin besar pula pancaran energi mistis yang menyertai kelahiran seseorang. Pemilik weton pahing dipercaya memiliki aura kepemimpinan alami. Saat mereka hadir di sebuah ruangan, orang lain seakan otomatis menoleh. Bukan karena penampilan semata, melainkan karena karisma bawaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak cerita yang menuturkan, sejak kecil anak-anak pahing tampak lebih percaya diri, punya daya tarik, dan mudah membuat orang lain hormat. Energi mistis ini sering digambarkan seperti magnet kosmik. Ia bekerja diam-diam, menarik hal-hal positif, kesempatan, orang-orang baik, bahkan keberuntungan finansial. Banyak kisah turun-temurun yang mengatakan bahwa orang pahing jarang benar-benar terhimpit masalah. Kalaupun mengalami kesulitan,
Selalu ada jalan keluar yang terbuka, seringkali dengan cara yang mengejutkan. Tetapi, keistimewaan ini bukan berarti pemilik Pahing bebas dari tantangan. Energi besar yang mereka bawa ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan dengan kebijaksanaan, ia menjadi sumber kekuatan dan keberkahan. Namun, jika disalahgunakan, misalnya untuk kesombongan atau keserakahan, energi itu bisa berbalik menjadi beban. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa semakin tinggi kekuatan spiritual seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Selain magnet keberuntungan, orang Pahing juga dipercaya memiliki indera keenam yang tajam. Mereka sering peka terhadap firasat, mampu membaca tanda-tanda alam, dan memiliki intuisi yang akurat. Kemampuan ini membuat mereka sering berada di waktu dan tempat yang tepat untuk mengambil keputusan besar. Karisma alami dan daya tarik spiritual itu juga memudahkan mereka mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam lingkungan kerja atau bisnis, kepercayaan adalah modal penting yang tak ternilai. Banyak pemilik Pahing dipercaya memimpin usaha, mengelola keuangan, atau memegang jabatan penting karena orang lain merasakan aura integritas dari mereka. Namun, semua anugerah ini tetap harus diiringi dengan usaha nyata dan sikap rendah hati. Energi mistis hanyalah jembatan. Hasil akhirnya tetap ditentukan oleh kerja keras dan doa. Pesan para leluhur jelas, gunakan kekuatan untuk kebaikan, jangan tertipu oleh kesombongan, dan selalu syukuri apa yang diberikan semesta. Bab ini mengajarkan kita bahwa keistimewaan bukanlah alasan untuk malas atau merasa lebih tinggi. Justru karena energi Pahing begitu besar, pemiliknya harus semakin bijak agar magnet keberuntungan itu benar-benar membawa kebahagiaan, bukan petaka. Orang Jawa percaya, pemilik weton Pahing memiliki magnet rezeki alami yang tidak dimiliki weton lain. Magnet ini ibarat medan energi yang secara halus menarik keberuntungan, peluang usaha, dan aliran finansial. Dalam cerita-cerita turun-temurun, mereka yang lahir pada hari Pahing sering digambarkan sebagai anak semesta yang mudah dilimpahi keberkahan. Keistimewaan ini bukan hanya mitos yang diceritakan di tepi sawah atau di beranda rumah pada malam bulan purnama. Banyak kisah nyata menguatkannya. Misalnya, seorang pedagang kecil yang lahir di weton Pahing mendadak mendapat pesanan besar hingga usahanya berkembang pesat. Atau seseorang yang seolah, kebetulan, bertemu mentor tepat waktu sehingga karirnya melejit. Bagi masyarakat Jawa, peristiwa seperti itu tidak semata kebetulan, tetapi tanda energi mistis Pahing sedang bekerja. Magnet rezeki ini membuat pemilik Pahing sering berada di waktu dan tempat yang tepat. Ketika ada peluang, entah bagaimana mereka dapat mengetahuinya lebih dulu. Mereka pun cenderung memiliki naluri bisnis yang tajam. Bahkan bila mereka bukan pengusaha, keberuntungan finansial seperti kenaikan jabatan, bonus tak terduga, atau warisan yang datang tepat saat dibutuhkan kerap menghampiri. Namun, leluhur Jawa selalu mengingatkan, rezeki bukan hadiah instan. Energi Pahing hanya membuka pintu, bukan menurunkan emas dari langit. Jika pemiliknya malas berusaha, pintu itu tetap tertutup. Karena itulah orang tua sering menasihati anak-anak Pahing agar tekun, rajin bekerja, dan selalu bersyukur. Syukur dan kerja keras adalah kunci agar magnet rezeki benar-benar mengalir deras. Kekuatan mistis Pahing juga tercermin dari kemudahan mereka dipercaya orang lain. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah modal yang jauh lebih mahal daripada uang. Karisma alami membuat orang Pahing kerap diangkat menjadi pemimpin, bendahara, atau manajer keuangan karena dianggap jujur dan penuh wibawa. Kepercayaan inilah yang membuka pintu rezeki lebih lebar. Ketika orang lain yakin menitipkan modal atau tanggung jawab besar, peluang kekayaan pun datang tanpa dicari. Kisah-kisah yang diceritakan para sesepuh sering menekankan bahwa rezeki orang Pahing mengalir seperti air, deras namun tetap jernih. Jika diibaratkan sungai, kadang ia melebar ke cabang-cabang tak terduga. Hadiah, peluang usaha baru, bahkan bantuan yang datang dari orang asing.
Semua ini memperkuat keyakinan bahwa weton pahing memang dianugerahi kekuatan gaib yang mendukung kelancaran rezeki. Tetapi, magnet ini juga membawa tanggung jawab besar. Orang pahing harus berhati-hati terhadap keserakahan. Banyak cerita peringatan tentang pemilik pahing yang jatuh miskin bukan karena kurang keberuntungan, melainkan karena lupa bersyukur dan salah mengelola rezeki. Energi besar tanpa kebijaksanaan ibarat angin ribut, bisa menghancurkan apa saja. Pada akhirnya, daya tarik rezeki yang dimiliki orang pahing adalah pintu peluang, bukan garis takdir yang mutlak. Ia menunggu untuk dimanfaatkan. Dengan kerja keras, doa, dan hati yang bersih, magnet mistis itu bisa membawa pemiliknya pada kemakmuran sejati, bukan hanya kaya harta, tetapi juga damai jiwa. Selain magnet rezeki, weton pahing dipercaya memiliki lapisan perlindungan gaib yang kuat. Dalam pandangan kejawen, setiap manusia lahir bersama penjaga tak kasat mata. Namun bagi pahing, kekuatan penjaga itu diyakini lebih besar. Ibarat perisai tak terlihat yang menangkis bahaya dan kerugian besar. Banyak cerita leluhur menuturkan, pemilik pahing sering terhindar dari musibah besar. Ketika orang lain mengalami kecelakaan, mereka entah bagaimana mendapat firasat untuk menunda perjalanan. Ketika bencana datang, mereka seperti diarahkan ke tempat aman. Bagi masyarakat Jawa, ini bukan kebetulan, melainkan tanda energi spiritual pahing bekerja. Perlindungan gaib itu diyakini berasal dari ikatan leluhur dan kekuatan alam. Orang pahing dianggap dekat dengan penjaga tak kasat mata yang melindungi mereka. Doa-doa yang mereka ucapkan kerap diyakini lebih manjur, seolah setiap kata menjadi doa yang segera diijabah. Karena itu, ucapan orang pahing sering dihormati. Bahkan nasihat sederhana bisa dirasakan sebagai petunjuk penting. Tidak hanya itu, orang pahing sering disebut memiliki indera keenam atau intuisi tajam. Mereka mudah merasakan firasat, baik mengenai bahaya, peluang, maupun arah keputusan penting. Banyak pemilik pahing bercerita bahwa mereka seperti dituntun untuk memilih jalan yang tepat, meski secara logika tampak tak masuk akal. Kemampuan membaca tanda-tanda semesta ini membuat mereka jarang mengambil langkah yang merugikan. Energi perlindungan ini juga memengaruhi hubungan sosial. Orang pahing kerap menjadi penengah dalam perselisihan, pembawa damai, dan tempat banyak orang mencari nasihat. Kehadiran mereka membawa ketenangan, seolah auranya menyejukkan hati. Tak heran jika mereka mudah mendapat dukungan, baik moral maupun materi, yang secara tidak langsung memperkuat jalur rezeki dan kesuksesan. Meski demikian, perlindungan gaib bukan berarti hidup tanpa ujian. Energi mistis pahing bukan jaminan kebal masalah, melainkan kesempatan untuk bangkit lebih cepat. Jika pemiliknya sombong atau menyalahgunakan kekuatan spiritual ini, perlindungan itu diyakini dapat melemah atau bahkan berbalik membawa kesialan. Itulah sebabnya para leluhur selalu menekankan pentingnya kerendahan hati, doa, dan niat baik. Orang pahing dianjurkan memperbanyak rasa syukur, menjaga ucapan, serta menyalurkan karunia spiritual untuk kebaikan. Ketika mereka rendah hati, perisai gaib ini akan terus menyertai, memberikan kekuatan luar biasa menghadapi badai kehidupan. Perlindungan mistis yang dimiliki orang pahing bukan hanya soal keselamatan fisik. Ia juga memberi ketenangan batin, keyakinan bahwa apapun yang terjadi sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Inilah anugerah besar, bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga teguh dan damai di tengah guncangan hidup. Di balik cahaya keberuntungan dan aura mistis yang menyertai weton pahing, leluhur Jawa selalu memberikan peringatan bijak. Semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Energi spiritual pahing ibarat pedang bermata dua, dapat menjadi berkah atau justru bumerang bila disalahgunakan. Orang pahing dikenal membawa magnet rezeki dan perlindungan gaib. Tetapi energi besar itu dapat memicu kesombongan jika tidak dikendalikan. Kisah turun-temurun sering menceritakan pemilik pahing yang awalnya sukses luar biasa, namun jatuh karena lupa diri. Mereka larut dalam keserakahan,
menganggap keberuntungan hanya milik sendiri, hingga melupakan doa dan rasa syukur. Dalam kepercayaan Jawa, inilah saat energi mistis menutup diri dan berbalik membawa kesialan. Leluhur mengajarkan 3 hal penting bagi orang Pahing. Kesadaran spiritual. Keberuntungan bukan hadiah instan, melainkan amanah dari Tuhan. Tanpa kesadaran ini, pemilik Pahing mudah terjebak dalam ilusi kekuasaan. Kesadaran spiritual membuat mereka tetap mengingat bahwa setiap langkah adalah bagian dari rencana Sang Pencipta. Kerendahan hati. Wibawa alami dan kepercayaan orang lain bisa menimbulkan rasa superior. Orang Pahing perlu menundukkan hati, menghormati sesama, dan tidak meremehkan siapapun. Dengan kerendahan hati, energi mistis tetap jernih dan mengalir untuk kebaikan. Pengendalian diri. Magnet rezeki sering mengundang godaan, uang, kekuasaan, dan popularitas. Jika tidak mampu mengendalikan diri, orang Pahing bisa tergelincir. Leluhur menasihati agar mereka senantiasa eling lan waspada. Ingat kepada Tuhan dan waspada terhadap nafsu. Selain itu, orang Pahing juga diingatkan untuk berbagi rezeki. Energi yang mereka miliki akan semakin kuat ketika digunakan untuk menolong sesama. Banyak orang percaya bahwa sedekah, membantu yang lemah, atau sekadar menebar kebaikan akan menjaga keseimbangan energi mistis yang mereka bawa sejak lahir. Tantangan lainnya adalah menjaga ucapan. Karena doa dan kata-kata orang Pahing diyakini manjur, mereka harus berhati-hati saat berbicara. Ucapan negatif dapat memantul kembali, sedangkan kata-kata baik bisa menjadi doa yang mendatangkan keberkahan. Leluhur juga menekankan pentingnya ritual sederhana sebagai bentuk penghormatan. Tidak harus rumit, doa malam, menjaga kesucian niat, dan sesekali menepi untuk berdiam diri sudah cukup untuk menyeimbangkan energi besar itu. Intinya, orang Pahing harus tetap dekat dengan Tuhan dan alam semesta agar kekuatan mistisnya tidak berubah menjadi beban. Dalam banyak cerita, orang Pahing yang mampu menjaga keseimbangan ini justru akan mengalami puncak keberkahan. Mereka tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya pengalaman batin, dihormati banyak orang, dan dikenang karena kebijaksanaan. Mereka menjadi contoh bahwa kekuatan spiritual bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk memberi manfaat. Pesan moral dari leluhur jelas. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Orang Pahing ibarat pohon besar yang tumbuh menjulang. Jika akar spiritualnya kokoh, angin kencang tidak akan merobohkannya. Namun jika akar itu rapuh karena kesombongan, sekali angin datang, pohon itu bisa tumbang. Jadi, meski dilahirkan dengan anugerah mistis, pemilik Pahing harus selalu ingat bahwa sejatinya semua datang dari Tuhan, dan hanya dengan kesadaran, kerendahan hati, serta pengendalian diri mereka bisa menjaga keberkahan sepanjang hidup. Perjalanan menelusuri rahasia Weton Pahing membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Hari lahir bukan sekadar catatan tanggal, melainkan warisan spiritual yang syarat makna. Dari awal kita telah melihat bagaimana orang Pahing dipercaya memiliki magnet rezeki, perlindungan gaib, serta karisma alami yang membuat mereka berbeda. Namun, seluruh anugerah itu bukanlah jaminan kebahagiaan mutlak. Pesan terpenting dari warisan leluhur Jawa adalah bahwa kekuatan mistis hanyalah sarana, bukan tujuan. Rezeki melimpah, perlindungan gaib, dan intuisi tajam akan sia-sia jika pemiliknya tidak mengiringinya dengan kerja keras, doa, dan akhlak yang mulia. Orang Pahing diajak untuk tetap membumi, mensyukuri setiap nikmat, dan mengingat bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weton Pahing mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup. Keseimbangan antara usaha dan doa, antara dunia dan akhirat, antara keinginan dan pengendalian diri. Keberuntungan sejati bukan hanya soal mendapat banyak harta, tetapi juga soal ketenangan hati, hubungan baik dengan sesama, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Bagi Anda yang lahir di hari Pahing, jadikanlah keyakinan ini sebagai sumber motivasi, bukan sekadar kebanggaan. Yakinlah bahwa Anda membawa potensi besar, karisma, keberanian,
dan jalan rezeki yang lapang. Tetapi ingatlah selalu untuk bersyukur dan berbagi, karena keberkahan terbesar datang ketika rezeki yang Anda terima juga mengalir kepada orang lain. Bagi yang tidak lahir di weton pahing, kisah ini tetap memberi pelajaran berharga. Setiap orang membawa energi unik, dan keberuntungan bisa datang dari kerja keras, doa, dan sikap positif. Weton hanyalah salah satu cara budaya Jawa membaca tanda-tanda alam dan menanamkan rasa hormat pada leluhur serta alam semesta. Menutup kisah ini, mari kita renungkan, kekayaan sejati bukan hanya milik orang pahing. Setiap manusia bisa meraih kebahagiaan ketika mau berusaha, berdoa, dan menjaga niat. Weton mengingatkan kita untuk tidak lupa daratan, tetap rendah hati, dan percaya bahwa kehidupan adalah perjalanan spiritual yang penuh rahasia. Sobat semua, jika Anda merasa kisah ini bermanfaat atau menambah wawasan baru, silakan tulis pengalaman atau pandangan Anda di kolom komentar. Apakah Anda mengenal seseorang yang lahir pada weton pahing dan memiliki keberuntungan luar biasa? Atau mungkin Anda sendiri merasakan magnet rezeki yang sulit dijelaskan? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengungkap rahasia weton dan kebijaksanaan Jawa lainnya. Setiap dukungan Anda bukan hanya menambah semangat kami, tetapi juga menjadi doa kebaikan yang mengalir kembali kepada Anda. Semoga pembahasan tentang weton pahing ini menjadi pengingat bahwa kehidupan bukan hanya tentang harta dan kekuasaan, tetapi juga tentang syukur, keseimbangan, dan hubungan suci dengan Sang Pencipta. Semoga kita semua, apapun weton kita, selalu diberi rezeki melimpah, kesehatan, dan ketenangan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.